kembali berjumpa dengan Make It Simple Channel. Di sini semua yang rumit menjadi gampang dan yang berat menjadi ringan. Kita kembali ngomongin tentang minyak goreng. Masih ingat episode keempat tayangan kita? Itu kita membahas tentang mafia migor. Ada atau tiada waktu itu antara ya? Ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Dan sekarang terjawab akhirnya. Dan kebetulan outfit yang saya kenakan pada episode keempat itu sama persis. Jadi ini memang outfit khusus minyak goreng. Ya Pak, karena minyak goreng mahal, kita jadi budget untuk beli baju kan terbatas ya. Oke. Nah, mafia migor akhirnya ditangkap. Ya. Tapi what's next? Itu yang menjadi pertanyaan. Itu yang poinnya gitu ya, poin pentingnya. Kita kasih latar belakangnya dulu ya, meskipun ini beritanya sangat viral, tapi kita kasih latar belakang dulu, sedikit informasi. Jadi Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan 4 tersangka. Ya. Siapa aja Pak Rudi? Ya, satunya dari Kementerian Perdagangan, jadi dia sebagai Direktur Perdagangan Luar Negeri. Ya, Direktur Perdagangan Luar Negeri itu yang memberikan izin perusahaan minyak itu boleh ekspor atau enggak. Itu terkait dengan, dulu kan kita sudah bahas bahwa karena minyak goreng itu langka, pemerintah menetapkan Domestic Market Obligation, DMO itu kewajiban untuk mensuplai pasokan minyak goreng dalam negeri. Itu sebagai syarat kalau mereka melakukan ekspor. Kalau nggak salah 20% ya, 20% dari total itu yang diekspor itu harus untuk dalam negeri. Betul. Nah, itu kan yang kemarin ya Pak Indra Sari Wisnuwardana itu ya, inisialnya IWW tadi ya, IWW ya. Jadi tanpa inisial pun kita sudah tahu semua. Betul, ya, sekarang sudah terbuka kan. Pejabat kan memang harus diketahui publik ya, siapa yang menjabat posisi ini, posisi tertentu kan memang harusnya diketahui publik. Nah, yang kedua itu komisarisnya Wilmar ya. Wilmar Group ya, yang untuk minyak goreng. Kemudian ada lagi dari Permata Hijau kalau nggak salah ya. Ya, general manajernya Musim Mas dulu, Musim Mas. Kemudian dari ya Permata Hijau juga ada, itu general affair manajernya. Senior manager corporate affair-nya. Ya. Nah, sekarang ini kan gimana sih sebenarnya duduk perkaranya itu? Kok terjadi? Kok akhirnya Kejaksaan Agung itu menempatkan 4 tersangka? Ya mungkin kita beberapa sudah membaca, tapi mungkin dengan dijelaskan lebih enak gitu sama Pak Rudi lebih betul. Ngerti. Jadi kalau kita membacakan sepotong-sepotong ya. Jadi sebenarnya duduk apalagi perkaranya sekarang ya. Betul. Sekarang ya berita singkat-singkat. Singkat-singkat kesimpulan. Beritanya berhenti pada titik kesimpulan. Ya. Jadi duduk perkaranya itu yang pertama untuk perusahaan-perusahaan minyak goreng ini bisa ekspor, mereka harus memenuhi kuota DMO tadi ya, DMO 20% ya. Kalau mereka ekspor misalnya 100 ya, 20% ya, dari 100 itu harus 80-nya ekspor, 20-nya untuk DMO. Nah, jadi tapi sekarang ini kan memang perizinan itu masih manual. Dan tidak transparan, tidak diketahui oleh publik. Jadi apakah perusahaan ini sudah memenuhi DMO apa belum? Ya publik nggak tahu. Itu ya kebijakan ya, dalam tanda kutip kebijakan dari ya dalam hal ini Direktur Perdagangan Luar Negeri. Tapi saya potong dulu. Sebenarnya itu publik itu berhak tahu atau enggak? Ya berhak tahu. Karena itu kan berarti aturan, harusnya transparansinya kurang gitu. Betul, tapi sistem kita kan belum mendukung ke sana memang. Jadi masih manual. Jadi karena manual itu ya para pemain itu akan melobi untuk supaya dapat surat izin ekspor tadi. Mereka melobi. Memang ada komunikasi ya. Komunikasi itulah yang akhirnya ditangkap oleh kejaksaan. Itu dianggap sebagai suatu persekongkolan. Ya betul. Jadi kesepakatan yang permufakatan untuk mendapatkan keuntungan itu istilahnya seperti itu. Jadi kan kalau kita lihat ini masalahnya ada pada sistem berarti ya Pak ya? Ya betul, ada pada sistem.
Jadi saya kembali ke pertanyaan sebelumnya. Seharusnya kan memang publik harusnya tahu nih. Ya betul, harus tahu. Tapi tidak ada transparansi. Nah, kenapa tidak dimungkinkan adanya transparansi? Apakah itu termasuk salah satu hal yang memang harus di top secret gitu? Bukan. Bukan ya. Harusnya dibuka di publik ya. Iya betul. Untuk kita transparansi, artinya kita harus sistemnya itu sudah terbangun secara online, secara digital. Jadi kalau kita minta izin secara online, kan sudah jelas, oh syaratnya ini, kita bisa submit secara online. Nah, dan kita bisa ngecek progresnya secara online, itu namanya transparansi. Jadi kalau selama sistemnya ini belum digitalisasi, artinya masih manual sekarang ini, sistem perizinan itu masih manual, jadi intervensi orang itu lebih besar. Tadi namanya kebijakan atau diskresi ya, diskresi. Arti diskresi itu kalau ada suatu perusahaan nggak memenuhi pun, ya kalau kebijakannya direktur perdagangan luar negeri mengizinkan ya bisa tanda tangan dan tidak ada orang tahu. Itulah maksudnya dari transparansi tadi. Oke, jadi memang karena sistem kita yang masih manual, keterbatasan sistem. Betul. Tapi sebenarnya harusnya memungkinkan untuk dibuat secara digital semua ya. Betul. Harusnya bisa ya. Bisa. Dengan semua apa yang kemajuan teknologi sekarang ini harusnya tidak akan menjadi alasan. Betul. Oke. Kemudian yang kedua kira-kira dipicunya apa Pak itu? Mengenai suap tadi. Ya. Jadi kenapa terjadi suap tadi? Kok bisa terjadi sampai ya mungkin karena sistem tidak transparan. Kan kita masih manual itu. Oh ya manual. Enggak, masyarakat mungkin masih bertanya-tanya kok bisa sekarang mafianya ketangkep gitu loh. Oh iya betul. Ya itu juga pertanyaan saya. Salah satu asumsi orang-orang kenapa kok ini itu tanggal 21 Maret yang lalu Mendak menyatakan akan membongkar seminggu kemudian ya. Itu dinyatakan tanggal 21, kemudian hari Senin berikutnya ya. Itu Kemendak sudah berjanji akan membongkar, membuka siapa sih mafianya. Ternyata kan ditunggu seminggu, 2 minggu, bahkan sekarang sebulan ya. Setelah sebulan baru, kira-kira hampir sebulan baru terbongkar ini. Ya karena orang berasumsi karena ada orang dalam terlibat, jadi prosesnya mungkin ada tarik ulur di dalam, kita tidak tahu juga. Atau mungkin karena orang dalam terlibat, jadi barang-barang bukti itu lebih susah dicari, lebih gampang jadi. Ya, karena kan kita nggak bisa menuduh orang tanpa barang bukti ya. Betul. Jadi sebelum ini tentu saja kejaksaan sudah menggeledah berkali-kali tempat memastikan sehingga untuk tidak mencari ada barang bukti. Ya kita berprasangka baik aja sih sama pemerintah bahwa memang mungkin supaya tidak ada lagi celah untuk berkelit gitu ya. Betul. Jadi benar-benar dipastikan. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kenapa terjadi kasus suap itu, yang pertama tadi memang itu ya ada ada gula, ada semut tadi, karena ada disparitas harga antara harga minyak goreng di domestik dengan harga minyak goreng luar negeri. Jadi pengusaha cenderungnya ya dijual dengan harga mahal lah, itu kan wajar untuk mencari keuntungan wajar. Jadi itu yang pertama karena disparitas harga. Memang ada disparitas harga dan itu cukup besar. Oke. Berarti itu kebijakannya memang harus dievaluasi gitu ya. Ya, karena ada disparitas harga, jadi setiap perusahaan minyak goreng sawit MGS itu harus mengalokasikan ya tadi domestic market obligation, mengalokasikan 20% dari kapasitasnya untuk pasar domestik. Nah, itu diatur itulah. Karena ada disparitas, kemudian diatur DMO, tapi DMO ini sebenarnya bagus, tapi pengawasannya DMO ini siapa? Publik nggak tahu ya. Tadi yang kedua tidak ada transparansi. Yang ketiga kita memang masih sistemnya manual. Kenapa nggak ada transparansi? Karena kita manual. Jadi 3 hal itu disparitas harga, kemudian tidak ada transparansi, kemudian juga masih manual sistemnya, perizinan itu ya, untuk mendapatkan izin masih manual, masih ada lobby-lobby, intervensi orang, intervensi pejabat, semuanya bisa jadi, dan itu publik tidak tahu. Jadi itulah yang memicu terjadinya penyelewengan DMO ini, penyelewengan DMO. Ini kalau dari faktor-faktor internal ya, tentu saja
kelangkaan itu juga dipicu oleh faktor-faktor eksternal juga. Betul. Jadi dengan tertangkapnya mafia ini tidak serta-merta harga minyak goreng turun. Betul Kan sekali. orang ibu-ibu, emak-emak ini sudah bilang, Iya, saya wah juga berharap ini mafia supaya tertangkap. budgetnya, benar, budgetnya bisa dialihkan gitu loh. Betul, Beli mafia terangkap. outfit, ya kan. Harga nggak turun ya sama aja bohong lah. Betul, iya. Jadi kenapa harga itu tidak bisa langsung turun? Padahal mafia sudah tertangkap. Jadi perlu kita mengetahui bahwa rantai pasokan dari rantai atau supply chain lah istilahnya itu, supply chain manajemennya dari minyak goreng ini dari perusahaan sawit ya, kemudian mereka dijadikan CPO, crude palm oil ya, itu bahan baku minyak kan ya. Nah, bahan baku minyak ini nanti ada yang langsung diekspor, ada yang kemudian diolah menjadi minyak goreng di dalam negeri. Nah, jadi itu untuk mengolah dari CPO menjadi minyak goreng, ini perusahaannya walaupun satu grup, entitasnya berbeda. Itu dianggap perusahaan, ini mendirikan perusahaan untuk CPO, ini mendirikan perusahaan untuk minyak goreng. Jadi pada saat mereka menggunakan bahan baku ini, tidak serta-merta mereka pakai harga pokok yang di sini, tapi mereka pakai harga internasional. Betul. Dan memang terjadi penurunan produksi kelapa sawit. Di dunia ini kenapa harga minyak sawit naik? Ya, jadi tadi minyak goreng kita nggak bisa turun karena harga internasional naik. Kenapa harga internasional naik? Itu ada beberapa penyebab. Oke. Ya, yang pertama tentu saja memang produksi sawit di dunia itu relatif stagnan, bahkan turun karena Malaysia ini produksinya turun. Ya, Malaysia termasuk yang terbesar ya di dunia selain Indonesia. Malaysia turun, otomatis ini sudah stagnan, tambah turun lagi. Yang kedua memang ada kebijakan pemerintah untuk menggunakan biosolar, biodiesel ya, biodiesel yang 30%, B30 tadi. Semakin lama kan harus semakin naik ini kandungan nabatinya di biodiesel ini. Sehingga terserap ke biodiesel. Kemudian yang ketiga itu memang karena situasi dunia saat ini ya. Perang ini, ya betul, perang Rusia Ukraina ini sebenarnya kan tidak ada hubungannya, tapi ada. Kenapa? Karena perang Ukraina ini negara-negara yang dulu menggunakan minyak nabati, bukan selain minyak sawit, supply-nya terganggu karena perang ini. Sehingga mereka beralih ke minyak sawit. Sehingga permintaan minyak sawit, demand-nya naik. Kalau demand naik, ya hukum ekonomi ya pasti harga naik. Karena supply-nya stagnan, malah justru turun. Betul, betul. Jadi itulah, itu hukum demand supply saja sih, hukum ekonomi naik. Nah, bukan kebetulan, dan kita tahu sendiri bahwa mekanisme pasar atau supply chain di minyak sawit dari CPO menjadi minyak goreng itu perusahaannya beda, sehingga mereka harus membeli dengan harga pasar. Harga pasar itu harga internasional lah, yang sudah tinggi. Walaupun di sini mungkin sedikit lebih rendah lah dibanding internasional, tapi nggak jauh-jauh beda lah. Jadi bisa dipahami ya. Jadi ini menarik sekali karena saya juga baru belajar gitu. Ternyata memang kita berpikir karena kita ini produsen kelapa sawit gitu terbesar. Kok bisa kita itu minyak goreng aja mahal gitu kan? Ternyata kan memang kita ini seperti tidak hidup sendiri, ya kan? Betul. Jadi kita itu hidup dipengaruhi oleh lingkungan sistem ekonomi global. Sistem ekonomi yang negara-negara yang lain. Jadi dan satu hal yang menarik ini fakta yang mungkin tidak banyak yang tahu bahwa ternyata meskipun minyak goreng itu diproduksi dengan bahan baku dari negeri sendiri, ternyata tetap untuk mekanismenya itu tetap harus membeli dengan harga pasar, which is harga pasar yang sekarang itu adalah harga internasional yang lagi naik karena dipengaruhi faktor-faktor tadi seperti produksi dari Malaysia yang menurun, kemudian perang Rusia Ukraina yang tentu saja akhirnya menimbulkan dampak lah terhadap supply chain global. Supply chain ya, jadi ada keterbatasan atau salah satu sumbernya mampet gitu ya. Jadi kan mesti ngambil di tempat lain. Nah itu yang membuat kita naik. Jadi harap sabar ibu-ibu semua karena harapan kita sepertinya tidak akan secepat terlaksana. Tapi mungkin ya bisa turun kalau DMO itu bisa dijalankan dengan ketat ya, karena
Jadi kita berharap setelah mafia migor ini tertangkap dan diproses dengan secara hukum dengan baik untuk menjadi efek jera bagi yang lain dan menjadi pembelajaran, kita berharap transparansi yang saat ini kita bisa usahakan ya. Karena kalau untuk kondisi global tentu saja itu di luar Betul. ya kita bisa ikut campur tangan sedikit ya, tapi kan itu sangat-sangat kompleks gitu ya, di luar wewenang kita. Yang kita bisa lakukan berarti di negara ini adalah untuk Ya, jadi untuk memenuhi harapan ibu-ibu atau emak-emak itu, Pak Jokowi akhirnya dalam rapat terbatas ya, hari Jumat kemarin, tanggal 22 April, dia memutuskan untuk menghentikan semua ekspor CPO dan minyak goreng. Jadi bahan baku minyak itu CPO dan minyak goreng. Dihentikan, berlaku efektif mulai tanggal 28 April. Berarti ada harapan. Tapi itu blunder. Karena? Ya, itu kasus ini sama dengan kasus pada saat krisis batu bara. Pada saat krisis batu bara, kita itu loh negara penghasil batu bara. Tapi pasokan batu bara untuk PLN pada saat itu nggak ada. Heboh kan? Sampai direktur pengadaan PLN kalau nggak salah dicopot sama Erick Thohir. Betul-betul krisis. Karena perusahaan itu harusnya memenuhi DMO tadi. Enggak. Mereka jual keluar lebih mahal. Nggak mau mereka DMO. Seperti sama kasusnya DMO. Akhirnya pemerintah sudah nggak sabar lagi. Sudah stop saja sama Pak Jokowi, di stop. Dan efeknya? Itu ya, per tanggal 1 sampai 31 Januari tidak boleh ekspor. Tapi nggak sampai 2 minggu, tanggal 10 Januari, Pak Jokowi merevisi. Pemerintah yang merevisi. Oh, sekarang boleh ekspor. Efektif per tanggal 12 ya. Jadi per tanggal 12 boleh ekspor normal lagi. Nah ini nanti apa nggak blunder ini? Apa minyak goreng gitu, Pak Jokowi ya bilang ya menginstruksikan bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ekspornya stop. Stop untuk sementara waktu kan ya? Tapi. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Oh, sampai waktu ya akan ditentukan kemudian. Tapi kita kan hidup di era ini ekonomi global. Jadi pada saat itu kenapa batu bara itu akhirnya dibuka lagi? Perusahaan-perusahaan batu bara kan sudah punya kontrak dengan perusahaan luar negeri. Kalau mereka nggak bisa memenuhi, kena penalti, rugi. Itu rugi pertama perusahaan batu bara. Kemudian devisa kita juga akan turun. Betul. Jadi istilahnya itu kita mau apa? Membunuh tikus, kita bom rumah kita. Jadi ya, tapi ini memang masih dievaluasi. Jadi, tapi bagi saya itu nanti hati-hati. Maksudnya pemerintah apakah sudah benar-benar berpikir masak-masak? Jangan-jangan seperti kasus batu bara, baru diumumkan belum 2 minggu direvisi, dibuka lagi. Lah ini kan juga tekanan dari internasional juga tinggi. Pada saat itu batu bara para negara-negara tujuan itu yang mengimpor batu bara dari Indonesia pada protes pada saat itu. Sama dengan ini yang akan terjadi pasti. Ya, kalau minyak goreng ini kita kurang tahu, tapi yang jelas karena kan demand-nya lagi tinggi. Betul, perdagangan internasional itu kan sistemnya kontrak. Kita kalau nggak bisa memenuhi kan penalti. Kalau tiba-tiba harus diputuskan hari ini nggak boleh ekspor, ya kontrak kita bagaimana? Jadi kita kena penalti. Menurut Pak Rudi sendiri, apa langkah yang lebih bijak dilakukan oleh pemerintah sebenarnya? Ya, jadi satu-satunya jalan itu bukan jalan pintas ini ya. Yang seharusnya ya kita membangun sistem pengawasan monitoring yang transparan. Yang transparan mengenai DMO tadi. DMO tadi sudah bagus. Jadi domestic obligation market, kewajiban perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu baru ekspor. Bagus. Tapi kalau sudah dalam ranah pengawasan, kita butuh transparansi, butuh digitalisasi elektronik ya mungkin dengan transaksi elektronik apa Jadi izin lebih secara elektronik ya. Secara... Kemudian ya sistem itulah yang harus dikawal, dikembangkan dengan baik, aparat penegak hukum tegas, pemerintah tegas, DMO dipenuhi, dan masyarakat publik itu bisa mengakses informasi itu, bisa tahu, oh ini nggak adil ini perusahaan ini belum DMO, belum dipenuhi kok bisa ekspor, misalnya seperti itu. Nah itu yang betul. Tapi kalau kemudian kita membunuh tikus, ngebom membakar rumah kita ya hati-hati gitu loh, maksudnya ya bukan berarti ini ya mungkin sudah dipikir masak-masak sama Pak Jokowi dan kabinetnya, tapi tetap atau saja ini apa namanya cyber
Betul. Jadi Ya memberikan mungkin efek psikologis dulu di betul. masyarakat sehingga lebih tenang, karena kan tertangkap nih. Sama seperti saya ya, begitu mafianya tertangkap kan kita berharap nih Ya jadi itu memenuhi langsung harapan turun. emak-emak itu. Jadi ini secara cyber bener. Secara psikologis orang wah sudah ketangkap, stop ekspor, waduh aman ini. Minyak goreng Pasti akan turun ini. Nah, begitu sudah stabil mungkin akan dibuka lagi keran ekspornya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi memang di era sekarang ini kita harus berpikir secara global. Nggak bisa kita ngomong kita sendiri sebagai negara Indonesia. Kemudian ya efeknya panjang. Kalau kita stop tiba-tiba, padahal masih ada kontak yang sedang berjalan, mereka akan kena penalti, penghasilan devisa kita juga akan turun. Ya itu perlu dipikirkan. Tapi mungkin karena tekanan masyarakat sangat tinggi. Ya betul ya, tekanan masyarakat tinggi itu menghasilkan karena mau lebaran. Kebijakan yang populis tadi, yang pro rakyat lah. Sehingga meredakan kios dulu dalam negeri, stabil, baru dibuka. Mungkin itu strateginya Pak Jokowi ya. Saya rasa pemerintah juga tidak akan membakar rumah sendiri gitu ya. Saya sih masih berprasangka baik pada pemerintah, ya Pak Jokowi. 3 periode Pak. Bukan. Oke. Jadi satu hal yang menarik dalam podcast ini adalah seringkali kita itu terutama masyarakat awam ya. Mereka itu minta pemerintah seperti ini, ya kan? Betul. Menuntut bahwa kita harus sejahtera begini, tapi kita tidak melakukan bagian kita, ya kan? Seperti kita minta lingkungan kita bersih, terus kita buang sampah sembarangan. Nah, itu kan kita tidak melakukan bagian kita. Ya, itu karena informasi yang mereka dapat itu sepotong. Jadi itulah kita mau mengedukasi, itu tujuan channel ini ya, supaya komprehensif secara keseluruhan, big picture-nya itu kita dapat. Dan lebih penting lagi supaya kita bisa berperan. Apa sih peran kita, peran mak-mak ini? Supaya harga minyak goreng ini stabil. Ya, kita punya peran dalam memberikan pressure untuk dibuat standar yang transparan. Dan kita punya peran juga untuk ikut mengawasi. Betul. Nah, jadi kita tidak sekedar menuntut tanpa kita punya Ya, kita menggunakan rasional lah, bagian kita. Betul, menangkap berita bukan sepotong-sepotong secara keseluruhan. Kalaupun misalnya pemerintah salah, ya bisa pemerintah salah memang, dan kewajiban kita untuk mengingatkan. Tapi bukan dengan emosional, dengan menyudutkan, dengan menjudge dulu, itu yang salah. Kalau kita misalnya seperti ini, kebijakannya menghentikan ekspor, bagi saya blunder. Hati-hati, karena memang tidak bisa serta-merta seperti itu. Ini kan kita hidup di masyarakat internasional. Ya, tapi mungkin ada hal-hal yang seperti tadi kita bicarakan. Ya, betul. Tapi kita juga terbuka untuk banyak pilihan, banyak opsi, dan banyak alasan di balik itu yang mungkin saya juga nggak tahu. Betul. Ya kan, kita melihatnya dari sisi kita sebagai awam. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kita sekarang tahu sebenarnya rantainya itu seperti apa. Secara keseluruhan masalah minyak goreng ini seperti apa ya. Jadi keharapannya adalah di dalam channel ini kita bisa memberikan edukasi dan memberdayakan masyarakat ya, sehingga kita tidak hanya menjadi judge atau hakim bagi pemerintah, tapi kita juga tidak memberikan solusi. Iya, dan kita juga mengajak berpikir secara rasional ya. Betul, lebih dewasa secara lagi. Logika, secara rasional, membawa ke keadaan yang lebih baik gitu ya bagi NKRI. Betul. Gitu kan. Oke, dan kalau misalnya dari pembahasan ini Anda merasa bahwa ada hal-hal yang kita miss, ada hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita, silakan tulis di kolom komentar. Dan kita mungkin nanti suatu kali akan bisa mengadakan tanya jawab langsung ya. Bisa join dengan kita. Kita membuka kanal live gitu, streaming, sehingga kita bisa berinteraksi satu sama lain. Ya, betul. Dan ini ya, satu lagi, kalau mungkin penjelasan di sini ada yang kurang jelas, atau para pemirsa ini pengen mengetahui secara lebih detail, itu
skripnya ya, ini ada di tulisan saya di Kompasiana ya. Oh ya, nanti kita Nanti kasih linknya. di deskripsi ada nanti linknya. Iya. Silakan dibuka. Itu bisa dibaca dengan lebih detail lagi seperti ini maksudnya. Mungkin karena kita kan keterbatasan komunikasi ya. Iya, waktu juga ya. Jadi kita membuka selebar-lebarnya interaksi sehingga apa yang kita sampaikan yang mungkin belum sempurna bisa lebih komplit gitu ketika ada yang memberikan masukan, inputan ataupun kritikan ya. Oke, terima kasih sudah bersama kami selama beberapa puluh menit ya. Oke, dan sampai ketemu lagi, kita akan jadwalkan, schedulekan untuk yang live tadi ya. Betul. Sehingga lebih interaktif komunikasi kita dan kita lebih bisa berdiskusi untuk kondisi yang lebih baik untuk NKRI ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya. Salam MIS.